Terima kasih pada Bapak Gembala yang tadi siang lewat Ibu Gembala menelpon kami ketika kami mau pimpin pujian di ibadah gabungan pria dengan wanita. Kami sudah 2 minggu melaksanakan pujian. Cuma karena laki-laki orang belum siap semua, saya bilang begini, Bapak Gembala lebih dulu. Nanti yang lain mau ikut ke belakang. Sementara saya mau buka ibadah, tiba-tiba ada telepon. Bapak Gembala sampaikan bahwa ini malam boleh ibadah di Sebau, tapi medianya tidak jadi. Tidak apa-apa, tidak menghalangi kalau orang beribadah. Haleluya. Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan. Penanggung jawab malam hari ini bersama-sama kita memuji nama Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saya tidak berlambatan, saudara, bahwa kita sebagai anak Tuhan kita harus ada kerinduan. Kalau tadi pujian bilang, Engkau lebih dari segalanya. Kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Saya berkata kepada jemaat saya tadi, orang jangan jaga berdusta pada Tuhan. Tuhan, aku cinta Engkau, padahal tidak pernah datang di ibadah. Itu berdusta pada Tuhan. Tuhan bilang, mana berdusta kuat. Dia mau berkati. Saya bawa firman Allah pada malam hari inilah firman Allah yang saya dengar pada waktu kaum pria, kaum wanita khotbah membawa saya diberkati, saudara. Mari kita buka dalam Mazmur 84. Mazmur 84. Kita akan baca bergantian dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat pertama mulai dan saudara boleh bergantian sebentar. Perikopnya adalah rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sama-sama kita baca 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, silakan saudara. Haleluya. Firman Allah ini dalam ayatnya yang ke-10 juga, 8 sampai ayat 10 saya juga bawa pada jemaat waktu malam hari Sabtu kami doa. Kalau ayat 10 dia berkata begini, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain dan seterusnya. Haleluya. Malam hari ini saya percaya ada kehadiran saudara ini ada berbagai beragam. Hadir karena jadwal, hadir karena Bapak Gembala tidak ada, hadir karena kebiasaan beribadah, hadir karena cinta Tuhan. Mau pilih yang mana, saudara yang menentukan. Alkitab saudara di sini rindu kepada kediaman Allah. Kenapa di sini Bani Korah? Saudara tahu Bani Korah, kalau saudara baca di Bilangan, Keluaran, Bani Korah ini adalah keturunan daripada orang Israel yang mereka merontak kepada Musa dan Harun. Mereka ingin cari benar, mereka merasa benar dan mereka memberontak terhadap Musa dan Harun. Dan Harun hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan
ini umat-umatmu ini ada berontak. Mereka dalam perkemahan, saudara. Saudara tahu, pada waktu Musa ini boleh tahan, dia lapor sama Tuhan. Tuhan bilang begini, Musa, panggil semua Bani Korah, keluarganya, papa, mama, anak, semua kasih berdiri di muka tenda. Semua di tenda. Kamu akan besok lihat apa akan terjadi bagi kamu. Karena Bani Korah ini banyak kali mereka membuat Musa jadi terpojok. Katanya Musa bikin begini, bawa di sini, bawa di sini. Padahal Musa itu hanya ikut perintahnya Tuhan, bawa di sana, Tuhan Musa bawa. Tidak ada air, mereka marah sama Musa. Musa melapor sama Tuhan. Tapi saudara, apa jadi saudara? Ini Bani Korah, ini Bani artinya kaum, ya. Itu bagian. Kalau Torah sini seperti rukun, ya. Rukun warga, kelompok-kelompok warga. Terus ini Korah. Kalau saudara lihat dalam silsilah itu, dari sumbernya adalah dari Edom. Orang-orang Edom, orang-orang sebagian dari orang Lewi ada di situ. Pada waktu mereka berdiri di muka tenda, saudara-saudara, cerita ini harus saudara perhatikan baik-baik. Musa cuma bilang, Tuhan ada kasih tahu besok semua berdiri di muka. Mau cari tahu siapa yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu ketika mereka berdiri di muka tenda, apa jadi saudara? Bumi terbelah. Bumi terbelah, itu semua Bani Korah semua masuk dalam tanah. Papa, anak, tenda, barang-barang semua masuk di dalam. Masuk. Tapi selesai masuk, tanah tutup. Tanah tutup. Tapi dalam Mazmur ini timbul Bani Korah. Bani Korah yang mana ini? Ini anak-anaknya Bani Korah ini yang tidak terlibat di situ. Pada waktu mereka orang tuanya masih di padang gurun, mereka itu banyak kali mengamuk sama Musa. Itulah yang Tuhan satu kali sapu habis. Tapi dia punya anak-anak ini, mereka melihat perbuatan-perbuatan orang tuanya, mereka lihat, aduh itu kok dong papa dulu kok begininya. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah ini, menurut Bani Korah adalah mereka melihat, mereka berbalik. Ternyata yang benar adalah Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain. Karena mereka merasa, orang tua merasa mereka itu yang benar. Itu benar, itu betul. Ketika diadili Tuhan, pengadilan Tuhan, tidak ada dari pengacara, tidak ada. Langsung masuk. Bayangkan kalau liru ini terbelah dua, kok ada orang masuk. Cerita saudara. Jadi cerita. Ini lihat, kalau kita lihat dalam tulisan Bani Korah, herannya dalam tulisan tadi, betapa disenangi tempat kediamanmu. Dulunya mereka tidak suka. Tapi tiba-tiba dalam pemazmur mereka ini katakan, mereka senang di bait Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara datang senang di dalam bait Tuhan, saudara. Haleluya, senang memuji Tuhan. Tuhan tidak lihat yang lain-lain. Tuhan lihat hatimu untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama saudara, cukup banyak hal-hal yang Tuhan lihat. Yang Tuhan hanya lihat bagaimana hatimu di hadapan Tuhan. Saya pernah dengar saudara, saya juga pernah membaca. Mengapa Daud itu dikenal atau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Dia sangat memperhatikan orang lain. Contohnya seperti anak dari Yonatan, Mephiboset. Anak itu waktu dilarikan oleh pembantu orang tuanya Yonatan dan jatuh dan kakinya ditimpang. Tapi Yonatan itu adalah cucunya, Mephiboset adalah cucunya Saul. Yang dulu Saul adalah mau suka membunuh Daud. Tapi saudara perhatikan waktu Daud jadi raja, dia cari tahu waktu Saul mati, Yonatan mati, dia cuma tanya, masih adakah keluarga Saul yang saya akan berikan hati saya kepada dia? Karena Daud tidak pernah menyimpan hati. Ketika anak Yonatan Mephiboset diketahui bahwa ada, saya lupa namanya itu, di negeri apa saya lupa.
Dia tanya, datang ambil. Datang ambil. Yonatan punya anak, dia datang suruh ambil. Bayangkan, waktu Yonatan punya anak dibawa di situ dengan Daud. Dia perasaan karena cucunya Saul, dia tahu dia punya opak mau bunuh sama Daud. Tapi Daud bilang begini, sini, kamu adalah anak Yonatan, cucunya daripada Saul, aku tidak marah. Tapi duduk di sini, di mana Daud duduk makan, dia juga duduk sama-sama. Tuhan melihat hatinya Daud itu luar biasa. Ya, hanya melihat apa yang Daud lakukan. Ternyata saya lihat Tuhan berkenan kepada Daud karena hatinya itu luar biasa. Ketika dia melihat Yonatan punya anak diangkat itu saudara, bukan cuma dikasih makan. Apa dia katakan? Semua yang Saul punya, yang Yonatan punya yang dirampas, dikembalikan dan Mephiboset yang tangani itu. Tuhan melihat betapa besar hatinya Daud. Dan saya percaya hati yang ada Isa bawa pada malam hari ini, mari kita merindukan kepada Tuhan saudara. Ketika kita merindukan Tuhan ada hal yang luar biasa. Saudara-saudara lihat pada malam hari ini, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan. Saudara, saya bayangkan begini. Itu hati hancur merindukan rumah Tuhan. Saya ketawa saya memang saudara melihat saudara sama ada Bapak Indo ada saksikan di kaum pria. Dia heran-heran Pak Andre saudara. Kenapa? Dulunya enggak tahu hari Minggu. Yang herannya hari-hari ini. Elah, hari apa ini? Hari Minggu. Oh hari Minggu nih hari. Cepat. Berubah. Kita heran saudara. Memang Tuhan terima kasih nih anak berubah. Bilang Bapak. Pokoknya dia tanya. Hari apa ini? Cek hari. Hari apa ini? Jadi mau suka kalau hari Minggu itu kita tinggal saudara. Bayangkan saudara. Hari Jumat mesti datang ambil. Di motor. Berdoa. Antar pulang bawa motor. Besok malam hari Sabtu datang ambil lagi. Datang ulang. Hari Minggu pulang antar pulang. Tapi dia senang saudara. Saya katakan ini adalah tanda-tanda mencintai tempat kediamannya Tuhan. Saya percaya jemaat Sebaot kalau punya hati yang hancur. Saudara perhatikan hati yang hancur, hati yang bagaimana. Aduh, kita suka sekali mau ibadah. Aduh, tapi jangan nanti hancur kososaki. Baru kita mau ibadah Tuhan. Tidak jadi saudara. Jangan nanti sosaki baru mau ingat rumah Tuhan. Terlambat. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Memang saudara. Yang saya lihat di sini saudara. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Ada apa di pelataran Tuhan? Cuma menyanyi-menyanyi. Saya bilang sama jemaat, saya mulai latih jemaat Tuhan. Hari Jumat ada pondok Daud, datang. Berdoa pokoknya menyembah Tuhan. Datang saudara. Pelan-pelan menyanyi. Yang setengah mati saya mau ikut orang POMA satu. Mau ikut di suaranya nak kena di tonton musik. Aduh, bagaimana? Bagi Jo. Yang penting saudara datang berdoa. Tuhan tidak lihat hal seperti itu saudara. Tuhan lihat hati kita. Kerinduan ini yang Tuhan lihat saudara. Tuhan rindu. Supaya kita punya anak Tuhan punya penyembahan di hadapan Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Oh bersorak. Haleluya. Bersorak. Aduh, kebaktian. Memang saudara, saya lihat hari-hari ini bukan mau dijauhkan Tuhan lah. Ya berdoa terus supaya anak Anda ini bangkit jadi baik. Yang herannya saudara, kesaksian dia itu mengail. Dia nanti sadar sekarang. Bayangkan kalau dia kasih bawa perpuluhan saudara, hampir tiap minggu dia bawa perpuluhan. Katanya Pak Ella, kita dapat ingat dulu. Kok LPSP Mama, tiap hari Minggu. Begitu. Kumpul dulu. Aduh, musuh kamu tak ambil. Kalau kita mau tak pakai, mau ambil di mana? Ya. Dan kenyataannya herannya begini saudara. Ada 1 kali 2 tamang mengail. Dia bilang pada petamang, lihat tanda sana, kok nggak ada di sini. Mengail.
Karena dia Andre mengail ikan makang Pak Andre. Pak dia di sebelahnya tidak pernah makang. Mana pindah sini, kita berjauh. Kok mana pindah. Lihat nya nak makang-makang tuh ikan. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Tuhan suruh ikan saudara. Saudara harus tahu. Orang yang merindukan bait Allah ada berkat yang luar biasa. Kadang-kadang orang anggap biasa-biasa. Nah, ketawa. Pada waktu terakhir kata. Dorang 4 perahu mengair. Dorang ketawa Pak Andre. Mau dapat nggak anda? Pokoknya ambil dapat. Nanti kaget saudara apa? Pada waktu Andre angkat perahu, angkat tuh ikan. DP apa? Pancucu itu dari bagian sampai di tanah. Orang kaget. Andre, kok banyak lebih ikan? Bukan cuma ini, ada di cool box. Bayangkan saudara, Tuhan luar biasa. Orang merindukan kediaman Tuhan pasti ada berkatnya. Haleluya. Saudara lihat saudara, sebentar. Coba saudara baca dalam ayat ya ke-7 atau ayat yang ke-6. Dia berkata demikian. Apabila melintasi lembah baka, apa tuh lembah baka saudara? Dunia ini alam baka saudara. Dunia ini adalah dunia penuh kesusahan saudara. Ya. Apabila melintasi lembah baka, siapa itu? Ini orang-orang yang merindukan pelataran Tuhan. Perhatian saudara. Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Amin saudara. Yang dulunya kering. Tapi ketika mereka lewat, mata air keluar saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Yang ada berubah jadi lebih besar lagi. Tepuk tangan untuk saudara. Haleluya. Luar biasa. Hanya datang di pelataran Tuhan. Bukan suruh khotbah. Bukan. Mereka yang merindukan pelataran Tuhan. Ada berkat khusus bagi anak Tuhan saudara. Saya baca ini bilang luar biasa ini Bani Korah. Mereka menuliskan hal ini. Ternyata mereka nanti buka mata ketika Tuhan hukum orang tuanya. Tuhum kaumnya itu dan mereka berbalik kepada Tuhan. Ada berkat yang luar biasa. Ketika apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya, luar biasa. Saya bilang, tapi jangan saudara, dari mata air jadi air mata. Artinya yang dulunya senang-senang, kok jadi sulit. Itu yang susah. Tapi ini yang tidak ada mata air, jadi ada mata air. Kenapa? Saya cuma tadi renungkan. Memang ini berkat orang yang merindukan pelataran Tuhan luar biasa. Ternyata bukan hanya cuma yang orang khotbah ada berkat banyak. Orang merindukan, tidak usah bekerja lebih. Merindukan juga ada. Kalau orang merindukan berarti dia akan menikmati hal-hal yang indah. Haleluya. Saudara perhatian saudara, ayat ini saudara. Dalam ayatnya yang ke-5 saudara, dia berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Ya, di rumah siapa? Di rumah Tuhan. Apa kebahagiaannya? Apa bahagianya saudara? Saya percaya malam hari ini semua ada bahagia. Haleluya. Bahagia. Jangan pikir-pikir ke belakangnya. 1 jam saya bilang sama jemaat begini. Kalau kamu suka mau baku hitung dengan Tuhan. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. 24 jam, 1/10 dari 24 jam berapa? 2,40 menit. Kasih Pak Tuhan. Untuk apa? Menyembah Tuhan. Berdoa juga Tuhan. Karena saya bilang begini Pak jemaat saya. Banyak sekali sampai sekarang semua jemaat Tuhan kasih ini. Enggak. Tuhan bilang begini, di mana kita punya? Maksudnya, di mana penyembahan kepada Tuhan? Banyak kali orang hanya minta. Hanya minta Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Tidak pernah orang menyembah Tuhan. Saya mengajak pada malam hari ini, coba lihat saudara. Betapa merindukan pelataran Tuhan.
Sebab itu dalam ayatnya yang berikut saudara, dalam ayatnya yang ke-10 tadi berkata dalam ayat 11, dia dapat mengalami satu hari di rumah Tuhan lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara bandingkan, coba bayangkan saudara. Bandingkan satu hari di rumah Tuhan, dia merasakan bahwa ternyata lebih indah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ini Bani Korah luar biasa saudara. Ayatnya yang tadi katakan dalam ayatnya yang ke-7 tadi saudara. Ketika mereka melintasi alam baka atau lembah baka saudara. Maka ada perubahan. Yang kedua, bahkan bukan cuma itu. Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Luar biasa saudara. Orang yang merindukan pelataran Tuhan, orang yang hadir, orang yang menikmati pelataran Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan yang luar biasa. Kadang-kala orang tidak mengerti. Gua masuk gereja, Pak. Paling-paling saya ingat dulu yang Tuan Pepa almarhum Pak Kotio dulu. Kalau saya masuk gereja dulu kok masih kurang kan jemaat itu di 2 tingkat. Berdiri. Wah, berapa orang masuk gereja? Cuma kamu itu, Jo. Dia tanya Maria yang pernah masuk gereja. Ada kerinduan tapi terbatas. Ada kerinduan tapi ada penghalang. Saya tahu banyak orang merindukan malam hari. Aduh, ini malam kita mau ada ibadah. Tunggu dulu, ini malam kok ada bulu tangkis kok. Open, terus tidak ada bauni. Masih utamakan bauni daripada firman Tuhan. Jangan saudara. Tidak ada berkatnya. Lebih bagus saudara. Saudara perhatikan saudara. Dalam ayatnya yang ke-10. Saya heran ayat-ayat ini saudara. Kenapa? Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di mana? Ambang pintu itu di mana, so? Di muka sana penerima tamu. Halo penerima tamu. Penerima tamu cuma asir kok. Alkitab bilang lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah. Ada apa saudara? Ada berkatnya. Haleluya. Ada kalanya ada yang bilang, asir lagi dong. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Luar biasa. Ternyata orang yang merindukan, orang yang hadir, orang yang ada dalam pelataran Tuhan adalah orang-orang yang akan siap menikmati berkat. Haleluya. Hari ini orang belum lihat. Saudara, kadang-kala orang bilang berbicara berkat, asosiasinya adalah benda, ini semua. Saya tertarik dengan kesaksian. Saya punya jemaat ini memang open istilah. Tidak pernah sembunyi-sembunyi. Bersaksi begini. Pokoknya berapa hari ini tapi suami lagi miangas. Tidak doi. Yang herannya dia bilang berubah. Ada orang telepon. Mama mantu. Ini kita mau kirim Pak cucu. Berapa? Anak beli Jo kalau begitu. Nyana kita mau kirim doi Jo. Yang tidak ada jadi saya bukan bagaimana saudara. Saya lihat ibu Emilia ini terbuka sekali. Dan saya katakan orangnya jujur seperti begitu. Ada berkat dari Tuhan saudara. Haleluya. Saya melihat saudara. Memang ada kalanya mereka ada ketiadaan. Tapi dia bilang begini. Waktu tidak ada orang meminta pada Tuhan. Tiba-tiba ada. Dia bilang satu kali hari Natal. Ya ibu saya ke jemaat saudara. Karena memang dalam kelakuan begitu. Nah, kalau jemaat itu kan kita boleh hitung terlalu banyak. Tapi jemaat kan cuma berapa orang. Kita tahu keadaannya. Ketika Natal bilang Bapak begini. Tiba-tiba orang bilang. Kenapa ada kiriman dari sana ini. Luar biasa saudara. Kenapa? Kita lihat ini orang adalah setia untuk melayani Tuhan. Orang ada di pelataran Tuhan akan menikmati hujan awal.
yang akan menyelubungi dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Luar biasa saudara. Orang yang ada di ambang pintu, dia akan pintu rumah Allah, dia akan menikmati berkat yang luar biasa. Obed Edom saudara. Saudara ingat banyak kali jadi berkat bagi banyak. Biarlah berkat Obed Edom ini jadi bagi kita orang. Kenapa saudara? Waktu dulunya peti tabut Allah ada di rumahnya daripada Saul. Tiba-tiba dipindahkan kepada Obed Edom. Saul selama memimpin orang Israel 20 tahun. Orang Israel mengeluh ada tabut Allah. Tapi ketika tabut Allah dipindahkan di rumahnya Obed Edom. Obed Edom dipergati. Selama berapa saudara? Selama baru 3 bulan. 3 bulan. Tapi orang Israel mengeluh 20 tahun tidak dapat berkat. Saya katakan bahwa jangan mengeluh di hadapan Tuhan. Bersyukur. Di sana ada hal yang luar biasa. Saudara ingin melihat mujizat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan akan jaga. Saya tadi malam ketawa dengan saya punya teman. Ya Lude. Saya sementara asik-asik di muka ada pegang HP, baca-baca, ada bermain-main. Macam-macam mainan, ada tidur. Waktu kita masuk kamar itu, bilang, hei bangun, cepat bangun. Bangun. Berapa lama itu, prak, ular. Di tempat tidur. Saya bilang ada batamang. Kita kira dia pokos-pokos. Bukan kata. Memang saudara, ada banyak hal Tuhan jaga saudara. Anak-anak Tuhan di pelataran Tuhan, Tuhan jamin. Haleluya. Tuhan jamin saudara, Tuhan jaga. Tuhan lindungi karena memang berkat Tuhan luar biasa. Dikatakan bahwa apabila kita ada di rumah Tuhan, maka di sana ada hal yang luar biasa. Tapi saudara lihat saudara, orang yang bagaimana saudara? Bukan cuma karena datang, oh kita bilang di rumah Tuhan. Bukan, hatinya juga bawa. Walaupun kita sudah masuk gereja, tapi hatinya tidak tertuju pada Tuhan. No saudara. Anak-anak Tuhan saya mengajak 1-2 jam di hadapan Tuhan. Buka hati selebar-lebarnya. Tuhan, aku hancur merindukan pelataran-Mu. Malam ini aku beribadah kepada Tuhan. Saudara pulang akan diberkati oleh Tuhan saudara. Janji Tuhan. Nyanyian dulu soalnya jawaban nyanyi itu. Karena semua sudah diberkati. Dulu karena orang belum diberkati. Banyak kali menyanyi. Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Sekarang sudah diberkati. Oh, udah itu Pak, sudah lewat Pak. Sudah lewat. Diganti dengan ini hatiku mengeluh Tuhan. Beda saudara, beda. Mari anak-anak Tuhan, saya mengajak jemaat Sebarlirung. Haleluya. Saya percaya malam hari ini sebanyak yang ada punya kerinduan yang luar biasa di hadapan Tuhan saudara. Dan saya percaya firman Allah itu akan memberkati saudara. Haleluya. Luar biasa saudara. Saya baca-baca ayat ini bilang, Tuhan terima kasih, saya sangat diberkati saudara. Ketika kita melewati hal-hal yang sulit saudara melihat dalam hal-hal ini saudara. Bagaimana orang boleh melihat saudara? Supaya orang boleh mengerti hal ini saudara. Mari orang melihat saudara. Apa-apa yang kita harus alami dalam hal seperti ini. Saya katakan malam hari ini adalah berkat orang yang ada di pelatarannya Tuhan. Ya, berkat beda saudara yang merindukan pelataran Tuhan. Kalau saudara pertama saudara boleh lihat. Yang dulunya dalam saudara baca dalam ayat tadi. Air mata berubah menjadi mata air. Artinya yang dulu ada kesedihan. Yang dulunya adalah sulit. Ternyata bersama Tuhan. Ada di pelataran Tuhan. Menjadi sumber yang luar biasa. Ya, mata air tersedia.
Sulit sekalipun. Saya percaya ketika engkau menghadapi yang sulit. Cara manusia, nggak masuk akal. Tuhan nggak pakai akal, saudara. Jangan terima dengan akal, nggak jadi. Sama dengan Bapak Pendeta David ada bilang. Orang kadang-kala bermain-main dengan Tuhan. Tapi mereka takut dengan hukum gravitasi. Kalau gravitasi kan kalau ini mau jatuh. Bayangkan orang di tempat tidur. Bajatuh Jo, bajatuh. Mati. Ini boleh main-main kalau hukum gravitasi. Kalau jatuh. Hukum gravitasi. Orang tidak berani melawan. Ya benda jatuh. Tapi banyak kali hukum Tuhan orang langgar. Masih boleh kuat. Masih boleh kuat. Kapan kebatian? Nanti minggu berikut. Minggu berikut lagi nyanda. Kenapa? Nanti minggu berikut. Minggu berikut banyak. Tuhan potong di minggu itu. Minggu berikut lagi. Habis minggu. Jangan saudara. Kadang-kala Tuhan itu dipermainkan. Tidak boleh. Galatia bilang. Jangan dipermainkan Tuhan kita. Jangan. Jangan. Saya teringat dulu ada pendeta bilang begini. Jangan duduk di depan di sebelah Ibu Gembala. Ada hati orang di situ kata. Ada orang bilang begini. Kita nyala ibadah mari kita hati di gereja. Dia supaya di gereja tempat-tempat itu ada banyak orang hati semua. Dia ibadah di rumah. Haleluya saudara. Jangan saudara. Tuhan inilah rinduku. Saya rindu untuk dalam di pelatarannya Tuhan. Kenapa? Dan menikmati baitnya. Dan menikmati kuasanya. Dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dalam bait Allah. Itu yang dinikmati saudara. Haleluya. Orang yang tidak di rumah tidak bisa menikmati. Walaupun DP hati di sini, mari betalingan tidak ada saudara. Mari anak Tuhan belajar kita rindu seperti Bani Korah tadi. Merindukan hal yang luar biasa. Yang kedua, yang tadi adalah mata air yang tidak ada. Ya, menjadi ada. Yang kedua, mengalami hujan awal. Ya, saya percaya ketika kita ada di pelataran Tuhan, anak-anak Tuhan akan dahulu menikmati berkat Tuhan. Mereka akan menikmati lebih dahulu saudara. Asalkan kita benar-benar kita akan menikmati saudara. Cuma saya heran-heran dengan Tuhan terima kasih. Karena apa saudara? Tuhan itu bukan berpikir. Bukan di pikiran. Tidak. Tuhan itu dirasakan. Tuhan itu dialami. Kalau saudara tidak mengalami. Mau bersaksi apa kira-kira? Tidak. Akhirnya saudara diundang ini. Ada kesaksian kita, kesaksian. Dia bukan bersaksi, mengajak orang. Salah saudara. Kalau bersaksi itulah apa yang Tuhan buat dalam pribadimu, sampaikan itu. Bukan mengajak orang. Salah saudara. Saudara begini, subahot bakut. Nah. Kalau bersaksi untuk Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan pada waktu kita ini mengalami ini Tuhan bela. Sama rupa dulu kesaksian dari Bapak Pendeta almarhum Teko Jai. Pada waktu dari Semarang dia pergi ke Blitar. Waktu naik kendaraan dengan kecepatan tinggi karena mengejar waktu untuk ibadah. Tiba-tiba sementara jalan. Ada ban lewat. Ban. Cak. Jatuh. Orang beban. Tahu-tahu dia beban sendiri yang terlempar. Tapi motor tidak pernah oleng. Kenapa? Tuhan tolong. Luar biasa saudara. Luar biasa. Anak Tuhan kadangkala buat Tuhan buat begitu rupa. Tuhan supaya
mengalami apa yang Tuhan buat. Kalau kita orang Kristen hanya biasa-biasa saja, tidak mengalami, aduh susah saudara. Tantangan datang kemari, buyar. Saya mengajak pada malam hari ini, harus ada di pelataran, saudara akan menikmati indahnya bersama Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengalami itu saudara, di sana ada hal yang luar biasa. Itu kok firman Allah. Saudara lihat sendiri saudara. Berikut saudara, ketika hujan awal itu datang, itu jatuh ke tanah. Dan tanah itu ketika hujan turun, yang dulunya retak, maka dia menjadi satu ulang. Yang dulunya situasi masalah datang, ketika hujan Roh Kudus turun, menjadi satu kembali, jadi kuat kembali. Hujan awal, pembicara Roh Kudus akan menyatukan hati kita. Akan membuatkan kita lebih kuat lagi saudara. Mari saudara nikmati hujan awal itu, ada berkat yang luar biasa. Haleluya. Saya katakan pada hari-hari ini, hari-hari akhir zaman, masa yang sulit saudara. Hari ini belum. Hari ini belum. Situasi dunia mulai bergejolak luar biasa. Peperangan ini Ukraina dengan Rusia akan mulai mempengaruhi segalanya saudara. Akan menuju ke sana saudara. Saya lihat situasi mulai berubah. Saudara, mulai mereka angkat bicara. Perang dunia ketiga. Dan lama Tuhan mau datang saudara. Nah lama. Mari kita cari di pelataran Tuhan. Cari tempat untuk kita bernaung. Karena ketika kita bersama Tuhan, maka di sana ada hal yang indah. Yang ketiga, ketika orang ada dalam pelataran Tuhan, dikatakan tadi bahwa ada kekuatan. Ya, saudara baca dalam ayat tadi saudara, di ayatnya yang di sini dikatakan dalam ayatnya yang kelima. Atau kita baca dari ayat 5 dan ayat 6 dalam Alkitab saya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kenapa saudara? Kalau orang di dalam Tuhan, kekuatannya selalu diperbaharui. Kekuatanmu akan menjadi baru. Selalu baru, selalu kuat, selalu kuat. Kenapa? Di pelataran Tuhan ada banyak hal-hal yang indah saudara alami. Mengubah hidup kita ini menjadi hidup kekuatannya pada Tuhan. Di Tuhan saudara. Apabila kita ada di pelataran memuji Tuhan secara terus menerus, saya percaya Tuhan akan membuat kita luar biasa. Malam ini saudara, firman Allah membawa kepada kita semua saudara, bahwa ketika kita di rumah Tuhan, alami itu pasti ada kata-kata, aduh enak kotek di rumah Tuhan Kang. Maka Bani Korah bilang ayat yang ke-10, ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik. Bandingkan saudara. Kalau umpamanya begini, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 10 hari. Berarti masih ada. Tapi dibuat perbedaan jauh sekali. Sama dengan langit dan bumi bedanya saudara. Ketika engkau duduk di rumah Tuhan, engkau akan menikmati saudara. Tapi kalau saudara duduk di rumah Tuhan, kong duduk begini. Aduh HP habis pulsa. Haleluya. Siapa lagi buat telepon ini? Halo, haleluya. Hilang, tidak ada saudara. Kalau kita duduk di rumah Tuhan, mari kita singkirkan segala penghalang. Arahkan hati kita 1-2 jam hanya untuk Tuhan. Saya percaya kita pulang diberkati oleh Tuhan.